semuanya, kembali lagi bersama aku di Oasis Obrolan Asik bareng IR Students. Oke teman-teman semua, kali ini di episode Oasis yang kedua, buat teman-teman yang penasaran episode Oasis yang pertama, teman-teman bisa langsung nonton di channel YouTube aku ya. Di sini kita akan ngobrol santai nih teman-teman, tapi bukan cuma santai banget nih ya kak. Karena itu di Oasis kali ini kita akan membahas mengenai isu internasional yang lagi ramai banget nih kak dibahas di seluruh dunia lah tentunya. Oleh karena itu, di sini sudah ada narasumber kita. Mungkin boleh kenalin namanya kak, asal dari mana, sekarang udah semester berapa? Kenalin semua, aku Aidil. Aku dari HI UPNVJ, sekarang semester 4. Oke, halo Kak Idil, selamat datang semuanya, aku Yolan. So guys, this is our first time meeting, jadi kita baru ketemu pertama kali. Tapi di sini kita akan membahas suatu hal yang mungkin udah 3 minggu terakhir ini ya Kak, dari akhir Februari 2026 terjadi. Bukan lain yaitu ketegangan yang terjadi antara US, Israel versus Iran. Oleh karena itu di sini di Oasis kali ini aku akan memberikan 3 pertanyaan dan juga ada 1 pertanyaan bonus nih kak. Kita masuk ke dalam pertanyaan pertama nih kak. Sebagai IR student, sebagai kakak udah mempelajari bagaimanakah historical background yang terjadi antara ataupun relasi antara US dan juga Iran seperti itu. Misalnya melihat dari sejarah nih kak, bagaimanakah menurut kakak dinamika antara hubungan kedua negara ini yang saat dulu itu ada hubungan bilateral yang terjalin cukup baik, namun sekarang itu penuh dengan ketegangan seperti itu kak. Silakan. Ya, kalau untuk sejarah ya, itu sebetulnya sangat panjang sekali karena Iran di 1979 itu kan terjadi sebuah revolusi yang dimana kalau saya menyebutnya itu sebagai revolusi yang lumayan unik lah. Kalau revolusi lain, revolusi Bolshevik, Prancis dan mungkin revolusi di China itu ialah itu dilatar belakangi oleh politik yang dimana mereka kalau di Bolshevik mereka digerakkan oleh kelompok komunis gitu, sedangkan di Prancis itu digerakkan oleh kaum berjuis gitu. Tapi revolusi Iran itu terjadi itu digerakkan oleh kaum ulama yang dimana mereka mereka sudah muak dengan pemerintahan monarki Reza Pahlavi yang kala itu sangat dekat dengan Amerika Serikat, yang bahkan seluruh sektor kala itu yang dimana kedekatan tersebut justru membuat Iran itu jatuh gitu, yang dimana represivitas Pahlavi itu semakin ganas akibat protes dari rakyat yang pada puncaknya itu Ruhullah Khomeini itu akhirnya memimpin sebuah revolusi yang menggulingkan pemerintahan monarki. Nah, sejauh itu sebetulnya hubungan antara AS dan Iran, Republik Islam Iran itu masih terjalin hingga pada tahun 1980 berapa gitu saya lupa. Kala itu terjadi yang namanya waktu itu banyak mahasiswa Iran, sebetulnya ini didukung oleh pemerintah Republik Islam. Kala itu mereka menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Tehran, yang kala itu mereka menyandera sekitar 59 diplomat AS, yang bahkan waktu itu mereka menyandera lebih dari 1 tahun, menyandera 59 orang ini selama kalau tidak salah 444 hari, yang dimana tuntutan mereka sederhana, yaitu mereka menuntut waktu itu Jimmy Carter ya presidennya, mereka menuntut agar Jimmy Carter memulangkan Reza Pahlavi yang kali itu kabur ke Amerika Serikat. Kan setelah 79 Pahlavi kan kabur ke Amerika Serikat. Nah, mahasiswa dan masyarakat sipil di sana menuntut agar Reza Pahlavi itu yang sedang eksil di Amerika Serikat agar dibawa ke Iran untuk diadili. Nah, semenjak saat itu kan dalam hukum diplomatik itu kan melanggar banget ya, menyandera diplomatik itu sangat melanggar hukum internasional gitu, sehingga Amerika Serikat pun hengkang dari Iran gitu, yang dari saat itu hingga hari ini kedutaan besar Amerika Serikat di Iran tuh gak ada gitu. Nah, aku ingin ini ya, kan panjang itu. Aku ingin langsung 2026 aja. Nah, Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu sangat agresif sekali terhadap Iran, karena mereka dengan terang-terangan keluar dari perjanjian yang dimediasi oleh PBB, yang kali itu
itu terjalin di era Barack Obama, yang dimana dengan mediasi yang dimediasi oleh PBB, Amerika Serikat dan Iran akhirnya memiliki hubungan yang lumayan baik lah. Yang kala itu Presiden Barack Obama dari Amerika Serikat dan Presiden Hasan Nasrullah kalau nggak salah dari Iran itu melakukan kontak langsung berupa telepon, yang dimana itu tidak terjalin semenjak tahun 79 gitu. Nah, hubungan yang dimediasi tersebut itu lumayan baik karena tensi antara Amerika Serikat dan Iran itu lumayan mendingin di isu nuklir gitu, yang dimana selama ini kan renggangnya hubungan itu selain kejadian tersebut yang tadi itu juga disebabkan oleh isu nuklir. Uranium tersebut itu digunakan untuk nuklir for peace gitu, yang dimana nuklir for peace ini juga kan adalah sebuah gabungan Amerika Serikat juga gitu, tapi Amerika Serikat bahkan penyebab konflik yang baru terjadi pun karena itu gitu. Nah, di era Donald Trump jilid pertama di 2017 ya itu Amerika Serikat keluar dari media tersebut, keluar dan kembali menekan Iran dan kembali membantah, enggak, kita sedang tidak mengembangkan uranium. Kenapa? Karena pada Juni 2025 kan AS melakukan serangan 12 hari ke Iran gitu, yang dimana serangan tersebut itu melumpuhkan laboratorium dan juga situs pengembangan nuklirnya Iran gitu, sehingga otomatis Iran menyangkal, gimana kami mau mengembangkan nuklir sedangkan situs kami itu sudah dihancurkan duluan gitu. Itu pembelaan dari Iran gitu. Nah, AS tetap nggak terima dan tetap mengirim mengirim utusan untuk bernegosiasi. AS lah yang untung di negosiasi ini, tapi mungkin lain dan satu hal, AS yang terlalu ngotot, akhirnya serangan tersebut pun serangan Iran Israel ke Iran pun terjadi pada 28 Februari dan pada 1 Maretnya aku ingat banget Minggu pagi itu Imam Ayatullah Ali Khamenei itu wafat gitu. Itu sih Kak. Baik, jadi cukup kompleks ya Kak untuk historical background-nya ini. Terus lihat tadi dari pandangan Kakak mengenai uranium tadi dan juga bagaimana hubungan antara Iran dan juga US pada saat masa kepemimpinannya Donald Trump jilid 1 dan juga hingga sekarang. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Kak. Di sini pertanyaan kedua ini kalau misalnya kita analisa dari sudut pandang teori hubungan internasional nih Kak. Menurut pandangan Kakak ini teori mana sih yang paling atau dapat kita analisa untuk dapat melihat ketegangan yang terjadi dalam isu internasional kali ini? Banyak orang yang bilang apa yang dilakukan Trump itu adalah proteksionisme atau yang lekat dengan realisme ya, tapi aku kemarin ya ini siapin koran ini koran kompleks ya edisi 12 Maret kemarin ini dari akademisi HI dari UPAR Bandung. Beliau bilang berargumen realisme AS itu terbantahkan karena beliau mengatakan apa yang dilakukan AS itu bukan realisme, karena realisme itu seperti yang kita ketahui dia mengakui dunia anarki, tapi realisme mengatakan bahwasanya untuk mengatasi keanarkian dunia ini itu harus dilakukan aliansi untuk tercapainya perdamaian. Tapi apa yang dilakukan oleh Trump itu menyalahi logika realisme, karena pada dasarnya apa yang dilakukan Trump itu justru dia menyerang aliansinya sendiri. Kita bisa mengetahui pada per hari ini hubungan antara Amerika Serikat dan juga aliansi tradisionalnya Uni Eropa, Inggris dan lain sebagainya, bahkan Kanada itu pada hari ini itu renggang gitu. Justru Kanada, Uni Eropa dan Jerman kemarin itu justru merapat ke China gitu. Kemarin Perdana Menteri Inggris itu kunjungan ke Beijing gitu, yang menunjukkan bahwasanya mereka sedang ada hubungan yang renggang gitu. Itu juga terlihat pada pada tarif resiprokal yang ditembak oleh AS gitu, yang dimana secara logika realisme harusnya AS menjatuhkan
tarif yang lumayan kecil kepada aliansi tradisionalnya. Nah, tapi pada hakikatnya enggak kan, yang dimana itu justru AS justru memberikan tarif yang lumayan tinggi terhadap Inggris, Uni Eropa gitu. Itu juga terjadi pada pembentukan Board of Peace gitu. Menurut logika realisme, seharusnya AS itu mengajak aliansi tadi, Uni Eropa, dan aliansi NATO. Tapi yang kita lihat pada hari ini, kebanyakan anggota BOP pada hari ini itu bukan aliansi tradisionalnya AS, termasuk Indonesia, yang dimana negara-negara tersebut, kalau aku lihat itu adalah negara-negara yang tersandera sebetulnya dengan tarifnya AS gitu, termasuk Indonesia gitu. Sehingga aku mengutip apa yang dikatakan oleh beliau di sini, bahwasanya realisme itu tidak relevan dengan pandangannya Trump gitu. Jadi aku lagi-lagi menyatakan bahwasanya ya apa yang dilakukan Trump itu kita tidak bisa mengukur sebagai logika negara sebetulnya. Yes. Itu adalah logika individu gitu. Entah itu entah itu karena dia ada kepentingan pribadi di samping kepentingan negara, ataupun itu karena aku melihat bahwasanya ini tuh tekanan dari Epstein Files kemarin. Sebetulnya waktu Epstein Files itu dibuka pertama kali itu kan karena Donald Trump menolak untuk menyerang Iran pertama kali. Seharusnya serangan ke Iran itu seharusnya lebih cepat daripada yang sekarang. Jadi lebih cepat itu sebelum 28 Februari sebetulnya. Tapi karena AS menolak, Donald Trump menolak, akhirnya di hari yang sama Kementerian Kehakiman AS itu merilis Epstein Files. Mungkin kemarin juga 28 Februari kemarin kan ingin dibuka kembali yang kedua kalinya, yang dimana dikatakan lebih banyak, tapi akhirnya nggak jadi karena akhirnya AS mau menyerang Iran. Nah, kalau menurut pandangan aku pribadi, teori yang relevan untuk hal ini adalah ya Marxisme gitu. Oh, Marxisme, oke. Ya Marxisme. Kenapa? Karena aku sendiri penganut Marxisme. Oke. Ya, karena aku melihat imperialisme AS pada hari ini semakin ganas ya. Iya. Kita 2026 kita genap 1 tahun Donald Trump memegang pemerintahan AS, genap 1 tahun, tapi Donald Trump semakin ganas gitu. Venezuela diserang 4 Januari, lanjut ke Iran yang Venezuela presidennya diculik gitu, Iran pemimpin tertingginya dan pejabat militernya banyak yang terbunuh gitu, yang dimana itu menunjukkan bahwasanya Donald Trump, AS melalui Donald Trump itu ingin ingin melanggengkan hegemoni imperialismenya, yang dimana itu tentu sangat amat mengancam kedaulatan negara gitu. Dalam pandangan aku, Iran hampir kolaps secara negara dengan terbunuhnya Imam Ayatollah Khomeini, Ali Khamenei gitu, yang dimana itu tentu sangat amat mengancam kedaulatan negara gitu. Bayangkan pemimpin tertinggi, bukan presiden doang gitu, mungkin di 2024 ya 2025 maaf, presiden Iran kan Ibrahim Raisi wafat gitu di serangan helikopter gitu. Itu belum seberapa, itu tidak mengancam kedaulatan Iran gitu. Tapi dengan syahidnya, wafatnya pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei, itu tentu sangat amat mengancam kedaulatan gitu. Yang dimana itu sangat melanggar hukum internasional gitu. Tapi kita tidak kaget karena Donald Trump itu beberapa waktu yang lalu kan bilang, saya tidak peduli dengan hukum internasional gitu. Itu sih kata saya. Oke, wow, so insightful banget ya kak kali ini. Karena di sini kakaknya menganut Marxisme ya, teman-teman bisa dengar tadi, dan juga bagaimana imperialisme US kita bisa lihat ya sebagai the great power. Dan sayang banget, bener banget yang disampaikan kakak bahwa takutnya sovereignty atau kedaulatan dari Iran sendiri bakal collapse. Tapi kita doain aja semoga kedepannya untuk negara dan juga kedaulatannya itu tetap aman-aman saja. Oleh karena itu kita masuk ke pertanyaan ketiga nih kak. Jadi as IR student, karena di sini judulnya Oasis, obrolan santai bareng IR student. Menurut kakak nih, pandangan kakak dalam melihat isu ataupun melihat ketegangan yang terjadi saat ini dan juga dampak jangka panjang itu seperti apa kak? Kalau dampak jangka panjangnya menurut aku mungkin AS dan Israel kan ini ya sudah mencoba
merundingkan Iya. dengan Iran untuk gencatan senjata. Kalau Trump mengatakan mungkin ini perang ini akan berlanjut 4 sampai 5 minggu gitu. Oke. Nah, sedangkan dari Iran semenjak wafatnya Ayatullah itu sudah berkali-kali menyebut bahwasanya tidak akan ada negosiasi apapun Iya, betul banget. dengan Amerika Serikat. Bahkan dubes Iran untuk Indonesia kemarin itu waktu majelis duka di kedutaan Iran itu menyatakan bahwasanya tidak akan ada negosiasi apapun gitu. Itu juga senada dengan Araghchi, pernyataan Menlu Araghchi, Menlu Iran yang menyatakan bahwasanya perang ini akan berlanjut dengan habis-habisan gitu. Mungkin aku nggak melihat perang ini akan berakhir. Serangan-serangan terhadap Iran maupun Israel mungkin akan selalu berlanjut gitu. Dan syukurnya aku kemarin dan juga banyak orang mungkin akan beranggapan bahwasanya harga minyak di Indonesia akan naik Iya, ya, seperti dampak jangka panjang. betul Tapi banget. syukurnya kapalnya Pertamina kemarin 2 kapal itu lewat gitu. Itu bisa lewat Selat Hormuz, jadi mungkin nggak terlalu signifikan sih untuk perekonomian kita, dan jangan sampai betul. gitu. Dan juga mungkin kan yang terjebak kan ada 4 ya di Selat Hormuz. 2 udah lolos, mungkin aku berharap yang 2-nya bisa lolos juga sih gitu. Itu sih Kak. Oke, baik, wow. Jadi di sini pandangan dari atau analisis dari mahasiswa HI ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan bonus kali ya Kak. Jadi pertanyaan bonus aku ini sebenarnya pertanyaan seputar kesan dan pesan buat teman-teman IELTS students di luar sana, mungkin dari kakak dalam menyikapi segala isu internasional yang terjadi. Mungkin masih ada yang memiliki sikap yang apatis ya terhadap isu internasional yang terjadi, ataupun mungkin mereka ingin nih mengulik informasi lebih dalam. Adakah pesan dan kesan? Silakan. Ya, kalau ini ya, mungkin baik itu untuk umum maupun IELTS student, aku mau bilang bahwasanya jangan terlalu apatis dengan isu internasional gitu. Betul banget. Mungkin kita sering mendengar bahwasanya buta yang paling bahaya itu buta politik gitu. Itu tidak hanya terjadi pada politik domestik gitu. Mungkin kalau politik domestik kan berdampak langsung ke kita gitu. Kebijakannya presiden hari ini itu kan tentu sangat berdampak kepada kita. Tapi dengan hal tersebut jangan kita apatis terhadap isu yang global gitu. Karena karena apapun itu, seperti yang tadi ditutupnya Selat Hormuz, itu sangat amat mengancam ekonomi kita. Betul banget, gitu. ya. Yang dimana mungkin kita yang sehari-hari sangat bergantung kepada BBM gitu, atau mungkin kita yang sehari-hari menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi itu sangat terancam dengan isu ini gitu. Kita mungkin banyak orang mungkin berpikir yang perang kan di Timur Tengah sana gitu, tapi itu nggak ada impactnya buat gua gitu. Tapi pada akhirnya itu pasti gitu, itu pasti sangat berimpact kepada diri kita sendiri. Ini mungkin kita lagi dalam tanda kutip lagi beruntung gitu. Dampaknya tidak terlalu langsung pada kita gitu, tapi pada suatu hari nanti, entah itu di masa depan gitu, itu pasti sangat bergantung kepada kita gitu, sangat berdampak kepada kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ingin tekankan di sini adalah soal solidaritas global gitu, yang dimana pada hari ini kita harus menyatukan solidaritas kita untuk mendukung orang-orang yang tertindas gitu. Kita sebagai pembelajar, kita tidak hanya dituntut untuk mempelajari apa yang di textbook gitu. Banyak orang yang merasa dirinya sebagai mahasiswa HI atau dirinya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pembelajar itu berhenti ketika dia hanya memahami apa yang terjadi. Tapi bagi aku, dalam pandangan aku, kita tidak boleh berhenti pada memahami apa yang terjadi, tapi kita juga harus memihak kepada orang-orang yang tertindas gitu, kepada korban, kepada rakyat Iran, dalam hal ini kepada rakyat Iran yang sedang berkabung pemimpin tertingginya wafat gitu. Sehingga kita sebagai warga global, kita harus berpikir secara global dan harus
menjalin solidaritas global gitu. Sekecil apapun yang kita lakukan itu sangat amat berimpact sekali gitu sih Kak. Oke, baik. Wah, pesan-pesan yang sangat insightful juga di sini ya, Kak. Dan pastinya dari kesan yang pesan Kakak sampaikan tadi, mudah-mudahan untuk akhirnya student luar sana ataupun masyarakat umum ataupun para mahasiswa dapat lebih aware lagi nih ya, Kak, terhadap ketegangan global atau ketegangan internasional. Oleh karena itu, Kak, mungkin sekian dulu untuk Oasis episode 2 kali ini. Buat teman-teman yang ingin menjadi narasumber dan ingin berbincang seperti lupa lagi namanya. Kak Ideal. Untuk kan seperti Kak Ideal bisa langsung DM aku di Instagram, dan jangan lupa teman-teman, di sini kita pure untuk dapat memberikan pandangan saja ya Kak. Pandangan kita, terus juga bagaimana historical background yang terjadi untuk dapat menganalisis bagaimanakah kasus atau polemik ini yang terjadi. Oleh karena itu, aku Yolan dan ini Kak Ideal. Sampai ketemu lagi di Oasis episode 3 dan episode selanjutnya. Dadah.